Selamat pagi teman-teman dari Vietnam Dong Hoi. Pagi ini kamar aku lagi dibersihin. Jadi aku lagi nunggu di luar dulu. Terus ini dingin banget. Maksimum cuman sampai 21 derajat guys. Tiara sapi. Halo, selamat pagi teman-temanku semuanya. Ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Teman-temanku semuanya, gimana kabarnya? Semoga kabar teman-temanku semua sehat ya. Begitu juga dengan kabar aku hari ini di Vietnam. Alhamdulillah udah semakin membaik gitu guys. Walaupun trauma itu masih belum hilang juga ya guys. Trauma akan gempa gitu loh. Tapi ya it's okay. Penting hari ini aku semakin harinya semakin baik guys. Buktinya aku udah gak takut lagi, udah gak kepikiran mau tinggal di lantai berapa juga. Ya udah menuju normal lah gitu loh. Nggak yang bakalan gempa gak nih gitu. Karena emang Vietnam ini kan cukup aman ya dari gempa yang kemarin gitu kan. Dia nggak terefek gempa gitu, nggak kena. So teman-teman, pagi ini rencananya aku mau ini kan hari ketiga aku ya di Vietnam. Kemarin datang ya kan, nyampenya malam, itu udah dihitung hari pertama, terus kemarinnya hari kedua, sekarang hari ketiga. Walaupun di sini dapat fasilitas sarapan ya guys, udah include, tapi aku nggak mau makan guys karena aduh kayaknya pagi-pagi banget nggak berselera ya. Jadi lagi-lagi aku sukanya makan siang. Hari ini cuacanya juga cerah guys. Maksimal di sini cuma sampai 21 derajat doang. Dan kalau malam-malam itu sampai 15 gitu guys. Enak banget suasananya. Pokoknya ini aja aku guys seharian gak ada nyala AC. Karena udah dingin banget gitu loh. Bahkan malam-malam pun gak nyala AC, tapi Bailu malah pengen nyala AC. Ya ampun guys, ya begitulah. Bailu tuh orangnya gak bisa banget gerah guys. Jadi gerah dikit aja tuh dia langsung keringetan, banjir gitu. Parah sih. Makanya walaupun Bailu orang India ya, kalau musim panas di India itu juga parah banget panasnya. Dan karena Bailu udah lama tinggal di Indonesia itu 6 tahun, terus tinggal di Thailand ini udah 4 tahun. Jadi udah gak pernah merasakan panas-panas seperti di India guys gitu. Jadi kayak kalau Bailu kepanasan itu otomatis dia akan sakit kepala gitu, badannya panas. Wah, macam-macam deh guys. Penyakit yang timbul itu berdasarkan pengalaman kita waktu ke India tahun kemarin itu, di bulan apa ya itu. Pokoknya kita di musim panas guys gitu. Kayak di bulan Mei Juni itu musim panas. So teman-teman, hari ini aku mau sedikit nge-gym dulu, olahraga ya kan, biar kita tetap sehat, nggak cuman makan tidur doang di hotel ini. Aktivitas aku tuh ringan aja ya teman-teman, karena emang nggak ada aktivitas masak gitu kan. Biasanya aku selalu masak di kondo di Bangkok gitu. Tapi di sini kerjaan aku cuman makan, tidur, nunggu suami pulang kerja, ngedit video untuk vlog, terus olahraga. Udah kayak bener-bener lagi di karantina waktu lagi COVID. Nah itu pas banget guys. Waktu itu aku pernah di karantina di hotel itu selama 14 hari aku tinggal di hotel. Waktu pertama kalinya aku ke Thailand, ketemu Bailu guys, karena kita tuh sempat berpisah sebelum kita nikah gitu ya, waktu kita masih pacaran. Nah itu kan kita ngurusin dokumen-dokumen nikah segala macam itu. Dan sampai akhirnya kita memutuskan untuk nikah di Thailand. Aduh, jadi curhat nih. Ya, intinya sedikit cerita gitu ya. Jadi kita ngurusin dokumen gitu kan. Aku ngurusin dokumen di Indonesia, Bailu ngurusin dokumen di India dan di Thailand gitu. Di saat itu masih COVID lagi tinggi-tingginya. Bailu pun sampai nggak bisa datang guys ke Indonesia karena nggak dibolehin kalau nggak pakai visa bisnis, atau kalau visa turis sudah tentu nggak bisa ya gitu. Karena kan Bailu kan saat itu nggak kerja di Indonesia, saat itu udah kerja di Thailand gitu. Saat itu kita jadinya berpisah gitu guys, LDR lah ya bisa dibilang. Aku di Indonesia, Bailu di Thailand gitu. Akhirnya Bailu nggak sanggup
LDR sama aku gitu, dan segala macam deh guys. Pokoknya itu sangat perjuangan banget sih, kayak kalau aku ceritain sekarang aku nggak sanggup karena sangat menyedihkan gitu guys, menyedihkan sih kisah cinta aku, tapi akhirnya happy ending karena akhirnya kita menikah gitu. Tapi ya udah pokoknya gitu deh, akhirnya aku di karantina 14 hari begitu masuk di Thailand. Ya kan setiap hari aku di swab. Aduh, gimana tuh ya rasanya, hidung tuh mau jebol gitu. Pokoknya itu jadi kenangan manis guys gitu. Efek COVID itu luar biasa sih gitu untuk kehidupan di kebanyakan orang, ya nggak sih? Oke teman-teman, ikutin aktivitas ringan aku selama di Vietnam. So kita OTW ke tempat gym. Dan ini kamar kita tuh udah bersih guys, udah dibersihin sama housekeepingnya. Di sini dapat sandal hotel. Sandal hotelnya itu bagus, maksudnya kokoh gitu. Biasanya kan sandal hotel yang meleot gitu kan, yang warna putih yang nggak tebel gitu. Ini tuh benar-benar niat banget gitu. Kayak nggak ganti-ganti ya, tapi nggak tahu ini ntar dicuci apa gimana sih. Bayi lu bawa sandalnya jadi mirip sandal hotel karena warnanya sama. Jadi ini udah rapi, tadi aku udah tiduran ya guys, jadinya tuh agak udah begitu lagi gitu. Tadi mah mulus ya guys ya. Ini kayaknya pemandangan di Vietnam bukan sih? Ya pokoknya kalau aku ya suka kalau di hotel tuh ya udah kalau mau naruh lukisan yang begini, tapi please jangan dong gambar-gambar muka orang atau sebuah patung. Aku ngerasa kayak parno gitu gak sih, kayak takut gitu loh. Nggak tahu, aku ngerasa kayak lebih serem aja kalau ada patung-patung gitu atau lukisan-lukisan yang berwajah orang gitu, atau Mona Lisa misalnya gitu kan. Itu aku serem guys gitu. Jadi aku untung aja nih pemandangan ya sejuk. Terus apalagi guys, oh ini tadi semalam Bailu ngemilin ini mie tom yum, bukan tom yum, ini tuh jadi kayak kuah udang gitu loh guys, enak banget. Bailu pun nyoba, tapi Bailu kan gak suka mie ya, jadi karena dia pengen nyemil ya udah akhirnya dia makan setengah, terus aku setengah gitu. Enak banget ini, mantap. Kuah kaldu udangnya tuh berasa banget. Terus apalagi, timbangan tadi pagi udah nimbang, ini udah bersih, sikat gigi semua. Terus sampai aku di Batam ini aku bawa sabun sendiri guys tuh, nggak pakai sabun dari hotel. Oke teman-teman, mari kita OTW ke gym. Aduh, baru keluar aja udah langsung angin dingin. Mantap guys, di sini liftnya ada 3. Tuh, jadi mana yang duluan aja? Ini duluan. Oke. Lantai 1. Ini pencetnya putih, jadi aku kayak agak kurang paham. Udah dipencet atau belum sih? Biasanya kan warnanya biru gitu. Ini guys, nama hotelnya Muang Tan Grand Hotel. Lobby hotelnya super luas. Tuh, aku mau langsung ke arah gym. Di sini sarapan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 guys. Biasanya kan normalnya sampai jam 10 ya. Ini jam 9. Karena orang di sini rata-rata ekspatriat yang kerja gitu loh. Ini meja biliar. Kita lihat-lihat ya. Kemarin waktu datang kan kita belum ke sini. Meja biliar. Orang Vietnam kalau ngomong kencang juga loh guys suaranya. Awal-awal aku kaget ya. Ini orangnya marah apa gimana? Karena kita nggak ngerti. Ini view.
Nanti kita jalan-jalan ya sekitaran hotel. Tuh anginnya, aduh semriwing dingin. Mantap, kita lihat sih ada apa aja gitu kan. Tapi sebelumnya aku mau olahraga dulu ya guys ya. Kita jalan, aduh berasa kayak aku pemilik hotelnya. Karena sama sekali nggak mendengar suara tamu. Tuh, karena orang-orang semua kerja guys. Ini fitness center. Oke, kita masuk ke dalam. Wih. Aduh, suara apa dah? Oh, ada locker buat naruh barang. Oh, untuk ganti baju locker. Oke. Wow, cukup lengkap ya teman-teman alat-alatnya tuh. Alat-alatnya lengkap, bahkan aku ada yang nggak tahu cara makainya gitu, belum pernah makainya. Oh ini kaki, oke. Ini aku tahu. Ini tahu. Satu alat doang aku nggak tahu ini. Belum pernah sih, bukan nggak tahu ya. Belum pernah nyoba. Oke, sekarang aku mau ini. Aku suka ini. Ini nama alatnya Crossline. Jadi ya udah, ini ada kaca. Hari ini kita olahraga dulu. Oke, langsung aja kita naikin. Teman-teman, aku nggak bisa videoin karena nggak bawa tripod guys ya. Harusnya tadi bawa tripod. Oke, udah bisa nih teman-teman. Aku mau olahraga dulu. Habis ini aku angkat-angkat beban. Bye-bye. Selesai guys olahraganya. Lumayan ya, berkeringat. Mantap. Hari ini kayaknya udah mulai panas guys, jadi aku nggak mau keluar. Ini kayaknya terlalu siang ya. Besok pagi aja kita coba jalan-jalan di sekeliling sini ya. Basah. Mantap. Anginnya sih adem ya di sini gitu. Gak panas guys, cuman mataharinya terik gitu kan, lumayan gitu. Jadi aku males kalau matahari udah mulai naik gitu, walaupun angin-anginan guys, kayak mager jadinya. Jadi besok aku akan ajak teman-teman keliling sekitaran sini. Terus ini depan ini kebun-kebun ya. Tuh, nanti kita kelilingin hotel ini deh besok. Sepi sekali. Sekarang kita menuju restoran. Kau mau order makanan guys. Tapi aku mau room service dulu. Oke, aku udah order buat room service. Harusnya bisa lewat telepon ya teman-teman. Cuman kemarin bentar. Jadi kemarin siang kan aku order beef steak ya kan. Nah terus pas order itu ternyata yang bagian restorannya itu bahasa Inggrisnya gak paham gitu. Jadi kayak agak ribet. Jadi kan ya udah pas banget kan, area gym itu sebelahnya restoran, sama-sama di lantai 1. So ya udah aku order barusan dari restoran, minta dibawa ke kamar gitu guys. Makanannya minta dikirim ke kamar. Oke. Nah teman-teman, ini makan siang aku udah datang. Aku mesen po. Wow. Ini yang beef, terus sama telur rebus. Ini untuk tambahan sayur-sayurannya. Cabenya secuil. Oke teman-teman, mari makan siang. Kita makan siang mumpung masih panas ya kan. Dan ini pertama kalinya aku nyobain po
di hotel ini ya guys. Karena sebelumnya di Vietnam aku pasti selalu setiap travel ke Vietnam tuh kan udah beberapa kali ya aku travel ke Vietnam tuh wajib menunya tuh pho kayak gini, abis itu banh mi gitu. So di sini ada telur, telurnya masih hangat banget, baru direbus. Aduh, 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 aduh. Masih panas banget, aku nggak bisa megang. Gile. Cabenya benar-benar ala kadar. Aku lupa sih request cabe, harusnya request ya tadi banyakin cabe gitu, pedes. Ini porsinya bener-bener ya banyak banget guys. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Udah berkaldu dia. Tapi emang enaknya pakai kucuran jeruk nipis biar ada asam-asamnya, jadi kayak soto daging gitu ya nggak sih? Tuh, rice noodle. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gini-gini Bayu nggak suka guys, karena kurang bumbu katanya. Rasanya itu benar-benar light banget, ringan. Ini lalapan. Orang Vietnam suka banget deh nih lalapan. Tuh ada toge segar, aku pilihin togenya deh. Nah, enak. Pengen deh ngupas telur gitu ya. Nah, kupasnya begini guys. Tuh. Oh, yes. Ini bener-bener ya mateng, tak langsung anterin. Pokoknya belum kategori yang enak banget. Karena kalau yang enak banget tuh harusnya ngaldu banget. Suami kerja, istri begini aja udah. Makan, tidur. Pedes juga gigit cabai. Dagingnya enak. Jadi kalau ke Vietnam, menu wajibnya yang harus dipesan po ini ya.
ya. Untung aku order telur juga guys, jadi masih ada rasanya lah. Pokoknya membosankan rasanya. Saking kayak nggak ada rasanya gitu, kayak cuman garam, penyedap, kaldu gitu ya. Kaldu juga nggak kaldu banget. Cukup sekali aku order po ini di hotel ini. Sebagai apa ya, di hotel po-nya harusnya enak dong. Karena ini kan makanan yang viral di negara mereka. Gak sanggup aku habisnya. Ini sisa mie-nya doang. Nanti kita lanjut lagi kalau ada makanan yang lainnya gitu ya. Guys, ini aku sambil makan malam, tapi belum terlalu gelap. Jam 6:15 sekarang. Ini aku pesan beef sama beef onion gitu. Karena porsinya banyak jadi nggak pakai nasi lagi karena udah kenyang banget segini. Ini tuh dari tadi udah banyak loh aku habisin. Terus suamiku pesan pizza sambil aku nonton vlog adek aku guys, Mama Kaiden. Dan suamiku kerja sambil nunggu makanan gitu. Terus lagi-lagi kita di sini sendiri. Jadi di sini hotelnya nggak rame guys, mungkin emang lagi nggak rame ya. Aku suka banget suasananya di sini, adem. Itu parkiran mobil. Lagi tunggu pizza Bailu belum datang. Ini tadi aku pesan kentang goreng udah habis sama Bailu. Yogurt juga udah aku habisin tadi, ada yogurt. Oke guys. Ini apa ya? Aku namanya stir fry beef with onion. Beefnya tipis-tipis gini, enak. Wangi. Ada black peppernya. Wangi deh. Mantul. Yang gede-gede ini bawang seledri guys. Wanginya medok, tapi ya enak juga sih. Masih kres-kres.